Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tsani asyara, hadis yang ke-11. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, termasuk kesempurnaan Islamnya seseorang jika dia sudah bisa meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat. Riwayat Imam Tirmidzi, dikatakan hadis ini adalah hadis hasan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam seseorang akan berada di wilayah puncak, wilayah kemuliaan yang sangat tinggi, wilayah kesempurnaan Islam jika tarkuhu ma la ya'ni, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ini termasuk adalah pekerjaan yang sangat berat, ya, yang sering menggerus waktu kita terbuang percuma-cuma. Makanya disanjung oleh Islam besar-besaran, sempurna Islammu kalau kamu sudah bisa meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat. Orang kalau sudah meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat, berarti hitungannya kehidupannya adalah pahala terus. Sesuatu yang tidak manfaat di sini apakah kelakuan, akhlak, ataukah ucapan. Pokoknya kalau Islamnya pengen sempurna, tinggalkan ini. Ucapan, kalau ucapan banyak. Imam Hasan Al-Bisri suatu ketika, bukan Hasan Al-Bisri, Hasan Ibn Sinan, ulama juga, Hasan bin Sinan, beliau itu pernah suatu ketika melewati satu jalan, kaget, dulu ini jalan masih sawah, tiba-tiba sekarang ganti ada rumahnya banyak. Tiba-tiba Imam Hasan itu ngomong, loh kok sudah ada rumah? Langsung ingat, ya Allah, kenapa saya ngomong kayak gitu? Kenapa kok saya ngomong kayak gitu? Ya, akhirnya beliau menghukum dirinya, beliau berpuasa 1 tahun. Kenapa? Karena ngomong yang tidak manfaat. Sesuatu yang tidak bermanfaat itu jika dilakukan tidak mengundang pahala dan juga tidak mengundang dosa. Iya kan? Cuma-cuma aja, sia-sia. Kalau ngundang dosa, ini lebih parah lagi. Iya kan? Berarti tambah nggak sempurna itu Islamnya, nggak sempurna itu imannya. Bahkan disebutkan dalam kitab Ayyuhal Walad, termasuk tanda Allah itu berpaling dari hambanya. Allah itu malas nengok hambanya. Allah itu malas ngasih petunjuk kepada hambanya di saat hambanya itu disibukkan dengan sesuatu yang tidak manfaat. Makanya orang-orang soleh, ulama-ulama yang ahli Allah, mereka sangat mengambil penting sekali urusan waktu, jangan sampai terbuang percuma-cuma. Kenapa? Karena itu ternyata mempengaruhi urusan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ngomong yang nggak manfaat. Kalau ngomong kotor sudah jelas haram. Ini ngomong yang nggak ada manfaatnya. Ya kan? Ngelucu nggak jelas. Ya kan? Ini termasuk adalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya, maka sebisa mungkin dihindari. Atau kalau santri, kalau pekerjaan biasanya bengong, ngitung langit, kapan langit turun ini. Iya kan, daripada ngitung langit kan mending hafal-hafalan. Nah itu ya. Jadi banyak pekerjaan yang sia-sia, artinya nggak manfaat, main game, ya kan, ya kan, itu termasuk buang-buang waktu, sia-sia. Tapi kalau main gamenya sampai meninggalkan sholat, haram jadinya, ya kan. Nah ini, karena anak-anak muda sekarang pada kecanduan game ini. Ada ngomong, Pak, tapi gamenya bisa datang ke duit. Dari game itu bisa manfaatin duit, iya kan. Intinya, mula-mula, iya kan, game itu adalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena banyak menyita waktu kita. Harusnya manfaat kita banyak khidmah ibadah kepada Allah, banyak kita khidmah ibadah kepada orang tua, iya kan. Akhirnya gara-gara game hilang semuanya itu, iya kan. Tapi kalau gamenya pakai sampai judi, jelas haram. Atau game di situ membuka aurat, ya itu
jelas haram. Tapi kalau game biasa ya boleh lah, boleh tapi jangan keseringan. Ya kan, jangan sering. Kenapa? Karena itu sesuatu yang tidak manfaat. Bahkan nanti orang tua kami, nanti itu hambanya Allah akan dikumpulkan semuanya di padang mahsyar. Dikumpulkan semuanya di padang mahsyar. Kayak ginilah, satu lapang yang bebas dikumpulkan semuanya. Mulai dari umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad SAW. Dikumpulkan semuanya. Dan Allah di situ membuka segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dibuka semuanya sehingga banyak yang tidak siap dari hamba-hamba Allah untuk melihat gambar amalnya itu. Sehingga terdapatlah di situ ada seseorang dibuka oleh Allah amalnya, tak taunya apa? Tak taunya amalnya sia-sia, nggak dipakai ibadah, ya nggak dosa. Ditunjuk oleh Allah, dipertanyakan oleh Allah, sungguh orang ini malu-malu sekali. Jadi tiba-tiba ketemukan, kamu hari Ahad jam 9 malam, kamu bengong saja di kamarmu, kamu nggak zikir, kamu nggak mikir masalah ibadah, kamu nggak sholat. Loh, di saat Allah ngomong kayak gitu itu semuanya malu. Karena Allah telah mengungkit-ungkit. Lalu gimana kalau ketahuan kamu jam segini maksiat? Waduh, tambah malu lagi. Wong ini disebut nggak ngerjain apa-apa saja, itu nanti di hadapan Allah disebut tuh malunya nggak kira-kira, ya kan? Malu. Makanya sampai di persidangan Allah nanti di hari kiamat itu, sampai ada orang-orang yang jelek. Mereka itu saking malunya disebut kejelekannya oleh Allah, sampai mereka ngomong, ya Allah sudahlah, kalau saya masuk neraka, jangan dibuka kayak gini ya Allah, malu. Emang dikira neraka lebih enak? Neraka lebih pedih daripada kejelekannya dibuka itu, iya kan? Tapi karena saking malunya itu, loh, orang yang diketemukan 1 menit 1 jam 1 hari melakukan sesuatu yang tidak manfaat, malu di hadapan Allah, lalu bagaimana sesuatu yang maksiat? Maka sebisa mungkin kita pelan-pelan, iya kan? Pelan-pelan kita rubah waktu kita agar supaya kita masuk kepada wilayah min husni islamil mar'i, termasuk sempurna Islamnya seseorang, berada di wilayah puncak kalau dia sudah bisa meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, baik ucapan maupun kelakuan. Sebisa mungkin dilatih orang tua kami. Lah sekarang bagaimana agar supaya kita bisa melatih, agar bisa melatih untuk terkurangi hal-hal yang tidak manfaat tadi itu. Kita nggak ngomong halal haram ya, kita nggak ngomong barang haram, kita nggak ngomong pekerjaan haram, kita nggak ngomong ucapan haram, karena itu sudah jelas dosa. Ini nggak dosa, nggak dapat pahala. Lah gimana agar supaya terhindar dari itu semuanya? Setidaknya penuhi berapa? 1, 2, 3, 4, penuhi 7 hal agar supaya kehidupan kita ini manfaat, ya, bahkan bernilai pahala. Perhatikan 7 hal. 1, atur waktumu mulai dari malam hari. Jadi diatur waktunya mulai malam hari. Jadi besok itu mau ngerjain apa? Besok itu mau kemana? Jangan sampai ada satu waktu itu nganggur, nggak manfaat. Diatur mulai malam hari itu. Manajemen waktunya diatur. Dalam 24 jam ngapain? Waktu istirahat saya 8 jam. Sisanya ngapain? Diatur itu. Diatur, oh ini nganggur, berarti saya jenguk orang sakit. Oh ini nganggur, saya coba bersih-bersih ada masjid. Oh ini nganggur, coba saya ke pondok musyawarah perjuangan. Jadi diatur itu, biar waktunya tidak terbuang percuma-cuma. Ini 1. Kemudian yang kedua, nah ini yang paling enak juga ini, kumpul dengan orang-orang soleh. Loh kalau kumpul dengan orang soleh otomatis itu sudah. Mana ada orang soleh maksiat? Kalau orang soleh maksiat ganti, bukan soleh, toleh. Pakai tok, bukan pakai sot. Toleh itu apa? Orang ruwet. Nah itu toleh, ya. Kalau orang soleh coba tengok, kumpul dengan Habib Umar, kumpul dengan Habib Ali, kumpul dengan guru mulia kita Buya Yahya. Waktunya semuanya dipakai dakwah, berbicara hukum, berbicara akhlak terus. Sehingga apa? Nggak terasa seharian kita sesuatu yang manfaat. Bukan berarti nggak ada waktu makan, ada waktu makan, tapi waktu makannya kehitung perjuangan, ya kan? Waktu makannya kehitung dakwah. Nah ini orang tua kami. Itu yang kedua ya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, perhatikan 4 waktu secara khusus. Perhatikan 4 waktu secara khusus. Kenapa? Kalau kita 24 jam
harus ibadah terus, kayaknya bukan tingkatan kita, bukan level kita ini. Kita ini masih ada ngobrolnya, masih ada shoppingnya, masih ada kalau orang sini petan-petan itu nyari kutu kan gitu. Ya kan, meja kotak, meja bundar kan macam-macam tuh. Ya kan, meja kotak, meja bundar, ya macam-macam, meja lonjong, meja ini wajar manusia. Ya kan, manusia. Jangan serius terus. Nah, tetapi kalau kamu ternyata nggak mampu memperhatikan 24 jam itu untuk ibadah, minimal 4 waktu. Tolong, 4 waktu ini pegangin. Minimal 4 waktu ini dipegang total. Jangan sampai 4 waktu ini kita lalai dari Allah. 1, kapan? Ba'da subuh sampai terbitnya matahari. Ba'da subuh sampai terbitnya matahari. Tolong, ini jangan lalai dari Allah. Biasanya tidur lah ini. Kalau tidur ya lalai itu tidur. Jangan tidur, dipakai melek. Ya, sholat subuh sampai terbitnya matahari. Kenapa? Itu waktu rezeki secara dohir turun. Tender macet, terapinya jangan tidur subuh. Rezeki peret, rezeki peret, terapinya jangan tidur setelah sholat subuh. Ya kan? Apalagi utang numpuk nggak bisa bayar-bayar, jangan tidur subuh. Wes, ya kan? Buktikan kalau nggak percaya, ya kan? Buktikan. Kalau sudah dibuktikan lah kok masih utangnya kebek banyak, kayaknya ngelakuinnya nggak ikhlas dia. Ngelakuinnya bukan karena Allah, jangan-jangan gara-gara pengen bayar utang tadi itu. Suatu ketika Siti Fatimah Zahra, beliau ketiduran, bukan niat tidur Pak, ketiduran setelah sholat subuh. Itu pun orang tua kami kalau malam hari memang kita nggak aktivitas. Tapi kalau Ramadan contoh, Ramadan ada orang-orang soleh itu tidurnya setelah subuh, tapi semalaman nggak tidur Pak. Lah yang unik itu Pak, iya kan, jam 9 tidur sampai subuh bangun tidur lagi. Nah ini unik. Loh, kalau ada orang Pak aktivitas, Habib Abdullah Baharun gurunya Buya itu biasanya istilahnya setelah subuh, tapi beliau jam 2 jam 3 itu nemoni tamu Pak, nggak pernah tidur. Ya beda lah, kalau kita kan beda, kita mah nggak tidur nonton bola sama tinju, iya kan, akhirnya dikodok ba'da subuh lah ini. Makanya rezekinya peret terus, toko sana tutup, toko sana tutup. Loh, mau ngirim rezeki lagi tidur. Siti Fatimah Zahra suatu ketika ketiduran, kata Rasulullah, ya Fatimah, gumi ishadi, ayo bangun, saksikan Allah lagi nurunkan rezeki dohir, kamu kok tidur. Makanya pepatah Jawa bener, rezekimu dipatok ayam. Loh, itu bener Pak, bener, rezekinya sudah dimakan ayam dulu. Makanya santri pantangan tidur setelah sholat subuh. Allah ngasih rezeki dohir kalau bagi santri, hafal-hafalan, kecerdasan, itu adanya ba'da subuh, ya kan? Ba'da subuh, setelah terbitnya matahari. Kalau memang ternyata kecapean istirahat, boleh. Ya, ini sebisa mungkin jangan tidur waktu subuh, jangan cuek waktu subuh sampai terbitnya matahari, karena ini waktu istimewa. Bahkan dalam riwayat dikatakan, yang menghidup-hidupi waktu subuh, yakni waktu menjelang datangnya siang, menghidup-hidupi dengan kebaikan pahala, maka sepanjang dia nanti sampai sore dikasih pahala terus oleh Allah. Loh Pak, dikasih pahala terus oleh Allah. Ya, ini keutamaannya, Jadi kalau kita ba'da subuh nggak tidur baca zikir, dipaksa sambil ngopi, sambil jabur nggak apa-apa. Tapi dipaksa ingat Allah, zikir, melanjutkan bacaan aurat atau infak, sedekah. Pokoknya aktifin hari itu dengan ingat kepada Allah waktu subuh, ya kan? Lah, kapan kita menghidupi waktu subuh, mau masuk waktu siang, dihidupi dengan kebaikan, maka sepanjang nanti siang sampai sore kita tetap dikategorikan oleh Allah sebagai orang yang melakukan kebaikan, artinya dikasih pahala terus. Maka hilang tuh waktu yang gak manfaat tadi itu. Kenapa? Karena sudah kita perhatikan waktu subuh. Sekarang juga yang perlu diperhatikan lagi yang kedua waktu adalah ba'da asar sampai maghrib. Lah, ba'da asar sama maghrib ini juga sama. Kayak waktu kayak gini ini orang tua kami, ini jangan dipakai percuma-cuma sia-sia nonton TV, nonton ini, jangan. Dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah kayak gini. Atau kalau enggak, mungkin kerja capek, minimal duduk di kursi yang berzikir Allah, Allah ya Allah sampai maghrib. Kenapa? Karena ba'da asar sampai maghrib Allah menurunkan rezeki secara batin.
yang hatinya pengen lapang, nggak mudah dendam, ngilangkan emosi, wis macam-macam urusan hati, terapinya tolong ba'da asar sampai maghrib ingat Allah. Yes. Ya, ingat Allah ba'da asar sampai maghrib. Bahkan ada riwayat juga mengatakan siapa yang menghidup-hidupi antara asar hingga maghrib dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka nanti masuk malam sampai subuh dinilai kebaikan. Allah, ayo coba, kurang apa Allah itu sayang sama kita? Kurang apa Allah memanja kita? Lebih-lebih Ramadan sudah. Wis, ini lipat ganda pahala, lipat ganda pengampunan, lipat ganda segala kebaikan oleh Allah diberikan kepada kita. Makanya tinggal kita mau nyambut atau enggak. Itu yang kedua. Yang ketiga, ba'da maghrib sampai isya. Ini juga waktu yang jangan disia-siakan. Ba'da maghrib sampai isya, sampai dikatakan al-kunus kullal kunus ma bainal maghrib wal isya. Sesuatu yang istimewa, mengundang sesuatu yang istimewa, maksudnya anugerah Allah, kebaikan Allah, itu antara maghrib dengan isya. Makanya orang-orang soleh itu kadang kalau ketemu tamu maghrib sama isya nggak mau. Beliau ingin fokus baca selesai Rotubul Haddad sampai tuntas, nanti sholat isya berjamaah baru nanti nemoni tamu. Lah ini termasuk adalah hal yang utama juga yang perlu diperhatikan. Kemudian yang terakhir adalah waktu sahur. Waktu sahur jam 3:30 jangan tidur. Sholat 2 rakaat, ngadu kepada Allah, nangis kepada Allah, meminta kepada Allah. Lah, kapan orang memperhatikan 4 waktu ini, maka 24 jam oleh malaikat dicatat sebagai amal kebaikan, sehingga dia tidak kehitung amal sia-sia. Asal perhatikan 4 waktu. Yang pertama apa? Ba'da subuh sampai terbitnya matahari. 2, ba'da asar sampai 3, ba'da maghrib sampai isya. 4, waktu sahur. Nah, ini tolong perhatikan. Itu yang berapa itu? Yang ketiga ya. Jadi yang pertama tadi atur waktu, mulai dari malam hari jauh-jauh sudah diatur. Besok mau ngapain? Ya, kemudian yang kedua kumpul dengan orang-orang soleh. Kemudian yang ketiga perhatikan 4 waktu yang penting barusan. Ya. Kemudian yang keempat, selalu membawa prasarana dalam kebaikan. Selalu membawa prasarana dalam kebaikan. Contoh, kalau kita kemana-mana megang tasbih, Pak, insya Allah kita nggak ada nganggur, baca tasbih terus. Makanya sarana kebaikan itu tolong dibawa. Contoh, kemana-mana pakai kopiah. Masa pakai kopiah ngomongin perempuan, ngomong jorok, kan nggak mungkin. Makanya pakai kopiah aja itu terus, ya kan? Ya kan? Oh, pakai koko, pakai gamis, pakai kerudung, iya kan? Masa mau ngomong jorok? Ya enggak lah, mau pakai kopiah, pakai kerudung. Tapi kalau ada pakai kopiah, pakai kerudung kok ngomong jorok, itu 1001, iya kan? Itu 1001. Ya. Ya, jadi seperti itu. Bawa Al-Quran, kayak santri bakal dzikir. Iya kan? Akhirnya kalau nganggur ingat Al-Quran. Nah, sarana prasarana di dalam kebaikan itu jangan ditinggal. Sarana prasarana di dalam kebaikan jangan ditinggal. Itu yang keberapa itu? Yang keempat. Kemudian yang kelima. Yang kelima, sadar diri akan pentingnya waktu agar dipergunakan di dalam kebaikan. Ngerti bahwasanya nanti dituntut oleh Allah urusan waktu, berarti sadar waktunya harus dipakai pada sesuatu kebaikan. Itu yang berapa? Kelima. Kemudian yang keenam, jangan suka nunda-nunda. Sudah dijadwal malam nih, oh besok saya bangun tidur, saya sholat berjamaah, kemudian nunggu sampai terbit matahari, kemudian sebelum pulang saya sholat duha, kemudian saya pulang mandi, nyapa istri itu pahala loh Pak, ya awas loh, nyapa istri pahala, iya kan? Tapi kalau main game, main HP nggak ada pahalanya Pak, ya kan? Makanya tolong, jadi kalau setelah sholat duha nyapa istri, cari itu istri, mau istrinya dikelitikin, mau istrinya diapa pahala, yes, ya. Tapi intri-santri jangan nanti, ya kan? Ini khusus dewasa, agung ini biar tahu dia itu, ya kan? Jangan ngelap motornya saja, motor dilap, istrinya nggak pernah dilap. Siapa yang ngasih pahala ngelap motor? Nggak ada. Siapa yang ngasih pahala ngelap mobil? Nggak ada. Tapi kalau ngelap istrimu, memanja istrimu, pahala. Ya makanya orang-orang soleh itu Pak, ibadahnya itu Bapak Ibu nggak ada yang berat. Ibadah nyaman-nyaman, guyonan sama istri.
sanjung-sanjungan sama istri, itu pahalanya lebih gede daripada gunung Cermai, ya kan? Nah ini, baik ya, seperti itu. Nah, jangan nunda-nunda. Ini yang keenam, jangan nunda. Kalau sudah didata semalam itu, aku akan kesini, aku akan kesini, semuanya nilainya kebaikan, jangan nunda-nunda. Nyampe waktunya mengerjakan, segera kerjakan. Ya, insya Allah Pak, jenengan gak usah lama-lama. 4 hari jenengan melakukan itu, 4 hari melakukan ini Pak. Tidak ada sesuatu yang gak manfaat dikerjakan. Selama 4 hari aja Anda akan menemukan sesuatu yang beda, baik di dalam hatinya, masalah kekhusyuan, kerinduannya kepada Allah lebih nampak nanti 4 hari, ya kan? Gak usah 1 bulan, 4 hari aja. Tapi bener, ngamalkan bener. Jadi 4 hari ini, 4 hari gak ada sesuatu yang terbuang percuma-cuma ini. Semuanya dipakai nilai berjuang, berdakwah, baca Al-Quran ini. 4 hari aja akan menemukan suatu perubahan di dalam hatinya. Kemudian yang terakhir Pak, yang terakhir dorongan yang kuat agar supaya kita keluar dari wilayah menyanyiakan waktu, ingat kematian ini Pak. Ingat kematian. Oh, hidupmu nggak lama. Kok main domino terus, ya kan? Hidupmu nggak lama. Main sekak tuh juga termasuk ngabisin waktu itu, ya kan? Main sekak Pak, mulai duha sampai menjelang berbuka. Itu kalau baca Al-Quran kan pahalanya masya Allah seabrek-abrek gitu. Ya lah, itu buang-buang waktu juga itu. Maka ingat kematian itu penting. Ya Allah, ingat baina sittin wa sab'in, usia umat Nabi Muhammad itu antara 60-70. Saya sudah mendekati 40 saya Pak. Saya itu nggak terasa sudah mendekati 40. Berarti kalau saya usia 50 tahun Pak, 10 tahun lagi saya di dunia ini. Iya kan? Ya tak pikir-pikir sudah tua kita ini. Ya kan? Sudah tua. Makanya dari sini kalau sudah orang itu ingat umur, ingat usia, maka dia akan ingat kematian. Kalau sudah ingat kematian, maka kehidupannya akan naik. Kesolehannya, kejujurannya, kedisiplinannya di dalam ibadah semakin naik. Kalau ada orang kok nggak naik-naik wilayah ibadah, kejujurannya nggak naik-naik, tukang bohong, adu domba sana sini, ini dia lupa kalau dirinya bakal mati. Maka kalau sudah mati, semuanya akan menjadi tuntutan bagi dia. Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur dalam keadaan taat dan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita bisa mengurangi kebiasaan-kebiasaan jelek, yaitu sesuatu yang tidak manfaat diganti dengan sesuatu yang manfaat. Wallahu a'lam bishawab.